Oke, Tribuners, jadi besok kita turun di PSM ini squad yang akan dibawa pelatihan atau TC Training Center di Yogyakarta. Jadi tadi informasi terbaru ada sekitar 29 sampai 31 pemain yang disiapkan, cuman terakhir yang ikut hanya sekitar 29 termasuk pemain-pemain akademi. Selain itu Direktur PSM Pak Munafri Afripudin sudah mengingatkan dan mewanti-wanti. Ini pesan kepada semua pemain dan tim kepelatihan untuk memberikan hasil yang maksimal selama Liga 1 dan Piala Indonesia maupun Piala AFC yang akan datang. Jadi dipesankan beberapa hari lalu supaya memberikan hasil maksimal. Nah, sehingga itu akan menjadi bahan motivasi itu akan menjadi bahan pada training center di Yogyakarta. Nah, setelah training center selama sepekan, mulai besok mungkin sampai di akhir pekan, maka PSM akan mulai bertanding melawan PSS Sleman di pembukaan Liga 1. Nah, ini PSS Sleman bukan juga lawan yang biasa, meskipun kemarin sempat satu grup ya. Ya, sempat satu grup tapi berakhir dengan seri, dan semoga saja setelah kemarin PSM di Piala Presiden mendapatkan data-data hasil pertandingan itu menjadi bahan untuk melawan PSS Sleman pada pembukaan. Apalagi kan PSM pada 5 pertandingan perdana itu melawan tim-tim yang berat, melawan Bali United, kemudian melawan Persija, kemudian juga melawan Arema FC. Yang saat ini Arema FC sangat super power setelah mengalahkan Borneo FC di final leg pertama. Jadi selangkah lagi Arema FC akan menjadi kampiun atau juara Piala Presiden. Jadi ini bukan tim-tim yang remeh atau tim-tim yang kecil yang akan dilawan PSM, sehingga persiapan juga harus maksimal. Selain itu, beberapa pemain yang kita dapatkan tadi informasinya, saya bukakan dulu supaya tidak salah-salah. Nah, ini dia. Nah, ini ternyata hanya 27 pemain yang ikut TC. Jadi ada beberapa pemain, Vivi Asir Rizal itu tidak bisa ikut, gelandang penyerang sayap dari PSM, digantikan oleh pemain dari U18, Victor Johnson, Benjamin Denta, kemudian jebolan Akademi PSM, kemudian beberapa pemain juga seperti Rifki Mokodompit, trio Edgar Amping, M. Rafli Asrul sama Ricky Pratama itu tidak bisa ikut. Samuel Simanjutak juga belum bisa, dan Safrin Tahar. Dan ini semua masih terkendala di cedera. Kemudian Rifki masih sakit, kita belum konfirmasi sakitnya apa. Tapi beberapa nama-nama yang baru yang akan menambah daya gedor PSM ini seperti Mufli Hidayat. Ini nama baru, Mufli Hidayat. Kemarin mungkin masih kemarin ikut trial. Dia akan menambah daya gedor, akan mendampingi atau menjadi pilihan dari Tavares, Everton, mendampingi Everton dan Ramadan Sananta di ujung atau di pucuk daya seram PSM. Kemudian ada juga beberapa pemain seperti Ananda Rehan, kemudian Fadil Muhammad seperti tadi saya jelaskan, kemudian itu nama-nama yang akan
nama baru yang ikut TIS, dan semoga saja hasil dari TIS ini menemukan formula, karena PR PSM ini adalah finishing touch, bagaimana penyelesaian akhir, bagaimana serangan itu bisa dikonversi menjadi gol. Karena masalah PSM itu belakangan ini itu bagaimana finishing touch-nya itu diselesaikan. Karena kemarin sekitar 44 di Piala Presiden saja itu 44 tembakan hanya 27 yang menuju sasaran. Ini yang mesti diperbaiki oleh PSM, dan semoga di TIS ini memang untuk di situ saja. Karena kalau di pertahanan sama gelandang PSM itu sudah oke lah. Sisa di gelandang serang, di gelandang bertahan sudah oke. Kemudian di gelandang serang meski dibuatkan skema yang lebih kreatif lagi. Kemudian penyerang sayap, dan tentunya adalah di striker. Semoga saja dengan kedatangan ada striker baru ini bisa menambah daya gedor PSM dan memberikan kemenangan perdana di Liga 1 2022-2023 melawan PSS Sleman 24 Juli hari Sabtu. Itu. Kemudian ada juga informasi dari U16 yang akan ikut Nusantara Open. Nusantara Open ini akan memperebutkan Piala Prabowo Subianto yang akan bertanding di Bogor, Jawa Barat. Dan PSM ini U16 ini akan tergabung dalam klub-klub elit tentunya, akademi-akademi terbaik, sehingga semoga saja ini bisa menjadi awal mereka untuk bisa merasakan bagaimana kompetisi yang ketat, dan ini bisa menjadi bibit-bibit baru PSM supaya kita tidak kelimpungan lagi pemain-pemain yang akan ikut di level senior itu. Selain itu yang penting juga kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Parepare sudah mendiskusikan bagaimana tiket itu seragam, karena banyak sekali kemarin keluhan tiket yang dijual itu sampai 50.000. Nah, ini yang supaya seragam, apakah mobil 10.000 atau motor 5.000, ya kita tidak tahu bagaimana. Tapi penekanan dari pemerintah Wali Kota Parepare bertemu dengan camat, lurah setempat, bagaimana biaya parkir di sana itu murah dan terjangkau tentunya, sehingga orang nyaman datang untuk nonton. Karena kan beberapa rumah-rumah warga itu dijadikan sebagai tempat parkir. Ini memang masukan untuk warga Parepare tentunya, tapi jangan juga sampai memberatkan atau bisa menjadi protes oleh pendukung PSM itu kan. Kemudian di Sulsel ini baru-baru Kementerian Desa sudah menurunkan indeks desa membangun, bagaimana desa-desa di Sulsel ini kemajuannya. Dan informasi terakhir dari 38 desa yang sangat tertinggal pada tahun 2021 kini sudah naik level menjadi berkurang menjadi 11 desa. Dan ini Tribuners. ini Tribuners. Oh iya oke. Sangat tertinggal ada beberapa di Tanah Toraja, kemudian di Pindrang. Di Tanah Toraja ini ada 1, kemudian Toraja Utara ada 6, di Pindrang ada 4. Itu yang saya kirim Nurukan untuk advertorial. Iya, ada 4. Advertorial. Semoga ini bisa segera dinaikkan lagi tahun depan, sehingga bisa jadi ya Di kurang. bawah kita simpan. Jadi memang Tidak ada juga langkah
pemerintah Ya kukis lereng. supaya ini bisa tidak menjadi sangat tertinggal ya, segera disosialisasikan supaya bagaimana bisa memenuhi standar desa yang bisa lebih berkembang, maju atau bahkan mandiri. Ada situ. Itu dari kami. Ada di tulisannya ada. Itu saja Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.